他的魂力，你不该看不清那孩子的劲，但魂力强度是堪比超级斗罗。早日得胜而归，吴前辈一路小心。真力，十无死角，一切微小，好强！第二等级，云体隐身。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-148, yang dimana pada cerita sebelumnya Tang Wutong telah berhasil menembus ke level 90 dan tinggal hanya menambah satu cincin lagi untuk menjadi title Deluo. Dan Tang Wutong juga telah mengambil nama yang cocok bagi dirinya, yang dimana Tang Wutong mengambil nama sebagai kupu-kupu naga. Yang ketua Suan juga telah mencapai limit Deluo, yang serta ketua Suan memberikan arahan kepada Huiho untuk bisa Huiho menerbus ke title Deluo, karena Huiho sendiri yang telah memiliki inti jiwa pertama, dan untuk mencapai title Deluo Huiho harus membuat inti jiwa kedua. Yang singkat cerita dari pencarian itu, Huiho tertarik untuk membentuk inti jiwa kedua dengan metode Yin dan Yang, dan singkat cerita Huiho pun menerima misi untuk membantu tiga kekaisaran menghadapi kekaisaran matahari bulan. Yang singkat cerita Huiho pergi ke tempat dari perkumpulan dari tiga kekaisaran, yang di sana Huiho bertemu dengan orang kuat dari kekaisaran Doling bernama Penetua Tianyang. Dan setelahnya mereka memulai pembincangan untuk memulai misi mereka, yang dimana mereka ingin untuk menewaskan Sutiandra, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Oleh gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan ayahnya Huiho yang memberitahu misi mereka yang disebut sebagai misi penewasan kaisar, yang mohon maaf sebelumnya pada episode sebelumnya Mimi sebut dengan misi pemusnahan bumi. Mohon maaf cuy, itu keliru. Dan selanjutnya Daiho menjelaskan kalau Sutiandra walaupun ia masih muda, tetapi ia sekarang dianggap sebagai pahlawan dari kekaisaran matahari bulan, yang perannya sebagai kaisar memiliki otoritas yang tinggi dan ia memegang penuh atas kendali pertempuran. Dan hal itulah yang membuat mereka harus untuk menewaskan Sutiandra agar pertempuran bisa diakhiri, dan juga karena setelah tewasnya Sutiandra maka akan terjadi permasalahan internal pada kekaisaran matahari bulan, yang karena mereka akan memperebutkan tahta yang kosong. Dan dari kabar yang mereka dapatkan juga bahwasanya Sutiandra sekarang telah memiliki seorang putra yang terlahir dari istrinya, yaitu Juzi, yang hal ini pun semakin memberikan pertanda besar bahwasanya Sutiandra akan sangat berhati-hati untuk bisa menjaga tahtanya. 帮我报仇，谁就是我的恩人。叶子学姐，你又是何苦呢？ Huiho yang mendengar itu kaget karena tak menyangka Juzi telah melahirkan anak Sutiandra. Daiho menambahkan dari informasi mata-mata mereka yang berada di kekaisaran matahari bulan bahwasannya dalam waktu 7 hari lagi akan adanya sebuah acara tradisi langit dari kekaisaran matahari bulan yang akan dipimpin langsung oleh Sutiandra yang lokasinya berada di wilayah ujung selatan. Yang kabar berita ini akan mereka gunakan untuk bisa menewaskan Sutiandra di sana, dan untuk bisa memecahkan kekuatan dari kekaisaran matahari bulan maka mereka akan membagi dua kelompok, yang dimana kelompok pertama yang akan dipimpin oleh Penetua Tianyang ia akan menyerang gudang senjata yang berada di pinggiran ujung dari kekaisaran matahari bulan, yang lokasinya cukup berada jauh dari lokasinya Sutiandra, yang jika mereka bisa membuat keributan pada gudang senjata itu maka akan bisa memecahkan fokus kekuatan utama dari kekaisaran matahari bulan untuk menangani gudang senjata yang mereka ganggu. Dan kelompok kedua yaitu kelompok Dubushi ia akan melakukan penyerangan langsung kepada Sutiandra yang bertujuan untuk menewaskan Sutiandra. Dengan di sini Dubushi akan pergi bersama dengan 4 title Deluo. 做好给徐天然雷霆一击的准备，也不至于吸引走那么多强者。云浩，剩下一人也足以应对杜布斯和4名超级斗罗。日月帝国可是有2名极限斗罗。 Tetapi di sini Huiho menilai rencana mereka ada yang aneh karena rencana ini yang terlalu kasar dan juga sepertinya tidak meyakinkan, karena kekaisaran matahari bulan sendiri memiliki backingan dari sekte roh suci, yang dimana mereka memiliki 2 limit Deluo, yang dimana satu limit Deluo mereka saja seperti Long Xiaoyou akan bisa untuk menghentikan Dubushi bersama dengan kelompok lainnya, dan juga untuk mengalihkan perhatian dari kekaisaran matahari bulan dengan mereka menyerang gudang
gudang persenjataan itu juga sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh besar kepada Kekaisaran Matahari Bulan yang mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Artinya untuk mengalihkan perhatian dari gudang persenjataan saja seharusnya tidak cukup untuk memperlemah penjagaan dari lokasinya Sutiandra. Artinya bagi Huiho rencana ini sangat tidak meyakinkan. Dan setelahnya Daiho memberitahu tugas untuk Huiho yang dimana tugasnya Huiho adalah semua pasukan menyusupi wilayah Kekaisaran Matahari Bulan yaitu kota Mingdu. Huiho tidak masalah dengan hal tersebut, tetapi Huiho juga meminta kepada semua orang selama dalam perjalanan ini mereka semua harus mau untuk menuruti perintah Huiho. Dan setelah tiba di Mingdu, maka Huiho akan melempas kembali kepemimpinannya. Artinya hanya perjalanan OTW saja mereka semua diminta untuk menuruti Huiho. Tetapi di sana Kekaisaran Doling yang mendengar hal itu seketika membuat mereka keberatan karena mereka mengira Huiho tidak memiliki banyak pengalaman. 小家伙，你才多大年纪？ Tetapi Kekaisaran Staluo langsung membela Huiho dan meyakini bahwasanya Huiho akan bisa untuk memegang tanggung jawab ini. Tianyan juga tidak yakin kepada Huiho, bertanya kepada Huiho apakah Huiho beneran percaya diri untuk bisa memegang komando ini. Tetapi Dubushi langsung membela Huiho dengan memberitahu bahwasanya ia juga sangat percaya kepada arahan dari Huiho dan ia tidak keberatan jika Huiho menjadi komando mereka. Dan setelahnya Dubushi meminta kepada semua orang untuk bersiap-siap karena mereka besok akan memulai misi mereka. Setelah mereka bubar, Daiho mengajak kepada Huiho dan juga Tang Wutong untuk melakukan pembincangan pribadi. 宇浩，坐下说，不会让他们请史莱克学院，这次的行动很危险。 Di sana pun Daiho langsung memberitahu kepada Huiho, sebenarnya jika bukan permintaan dari Kekaisaran, ia tidak akan meminta bantuan kepada Akademi Shrek ataupun Huiho pada misi ini karena misi ini yang sangat berbahaya. Tetapi karena peran Huiho yang sangat penting pada misi pengantaran ini membuat Huiho harus ikut terlibat dan Daiho mengingatkan kepada Huiho bahwasanya misi Huiho hanya sebatas jadi pengantar saja dari pihak Kekaisaran untuk bisa menyelinap dengan aman di Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah pihak Kekaisaran bisa menyusup ke sana, maka misi Huiho telah selesai dan Huiho diminta untuk tidak ikut campur lebih dalam lagi. Dan jikapun Huiho merasakan adanya tanda bahaya, Huiho disuruh untuk segera pergi melarikan diri demi keselamatan dirinya sendiri. Huiho pun penasaran kenapa Daiho mengatakan hal seperti ini karena Huiho merasakan adanya sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Daiho dan juga para Kekaisaran lainnya. Tetapi Daiho yang mengakui tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail lagi, tetapi Daiho hanya meminta kepada Huiho untuk mengikuti saja perkataannya. Setelah pertemuan itu, Tang Wutong di sana ia justru lebih tertarik kepada sikap Daiho kepada Huiho yang tampaknya sangat peduli kepada Huiho dan juga Huiho sendiri merespon Daiho dengan lebih hangat. 应该还有些不便透露的细节。也不像以前那么强烈了。我曾经回过星罗城。 Huiho membenarkan memang benar sudut pandang dirinya kepada ayahnya memang sedikit berubah karena waktu ke tempat dari pemakaman ibunya, Huiho juga melihat bahwasanya di pemakaman itu Daiho telah mengakui kalau ibunya Huiho merupakan istrinya Daiho dan juga karena keterlibatan urusan militer ini membuat Huiho secara tidak langsung mempererat hubungan dirinya kepada ayahnya, yang artinya secara tidak langsung hubungan antara Huiho dan juga ayahnya mulai menghangat kembali walaupun Daiho sendiri masih belum tahu identitas sebenarnya Huiho yang merupakan putranya. Berpindah ke tempat dari Dubushi dan juga Tianyang, di sana Tianyang sedikit menyinggung kepada Dubushi kenapa Dubushi sangat menghargai Huiho. 他的魂力你不该看不清那孩子的劲，但魂力强度是堪比超级斗罗。 Dubushi menjawab bahwasanya ia mengakui Huiho karena memang kekuatan Huiho yang tidak bisa diremehkan. Di levelnya yang masih 89, kekuatannya bisa setara dengan Tetel Deluo, yang bahkan kekuatan mentalnya bisa setara oleh Super Deluo, membuat Tianyang kaget karena Dubushi benar-benar sangat jauh melihat bagaimana kekuatan Huiho. Yang juga setelahnya mereka membicarakan mengenai kondisi politik dan juga pertempuran dari Kekaisaran Matahari Bulan. Singkat cerita, pada keesokan harinya semua pihak yang akan melakukan penyerangan kepada Kekaisaran Matahari Bulan dan juga penewasan Sutiandra, mereka semua telah siap untuk pergi. 早日得胜而归，我前辈一路小心。
Dan setelah mereka membuat upacara perpisahan, mereka pun langsung pergi berangkat menuju ke tempat dari Kekaisaran Matahari Bulan. Di tengah perjalanan mereka, Dubushi meminta kepada Huiho untuk membuka penglihatan spiritualnya. Yang Huiho menerima hal itu, ia pun membuka pendiktasi spiritualnya kepada semua orang. Ya seketika pun semua orang mendapatkan penglihatan dari Huiho, dan di sana mereka semua dibuat sangat kaget karena penglihatan spiritual Huiho yang sangat luas, yang bahkan luasnya sampai 10.000 km. Mereka tidak hanya bisa melihat secara detail, tetapi mereka juga bisa melihat sampai 360 derajat, yang artinya tidak adanya titik buta pada penglihatan mereka. Hal ini membuat mereka mengakui kekuatan mentalnya Huiho, dan mereka sekarang mulai mengerti kenapa Huiho begitu sangat dihormati pada Kekaisaran Stalwo dan juga Dubushi sebelumnya, karena ternyata kekuatan mentalnya benar-benar sangat mengagumkan. Di sana juga Huiho dan juga Dubushi mereka sedikit menyinggung dengan kejadian mereka di masa lalu, yang dimana Dubushi ia tertarik dengan kemampuan Huiho dan ingin untuk merekrut Huiho. Tetapi sayangnya kenyataannya sekarang Dubushi telah didului oleh Master Muan yang telah mengangkat Huiho sebagai murid terakhirnya. Dubushi juga mengakui kalau dirinya memiliki rasa tidak suka kepada Master Muan karena akibat dari Master Muan membuat ia kehilangan saudaranya. Di sana juga Huiho merasakan adanya perasaan beda dari Dubushi, seperti ia mengalami perasaan yang begitu sedih. Yang Huiho menduga kemungkinan besar perasaan itu berasal dari Dubushi yang merindukan saudaranya. Untungnya sekarang Dubushi ia telah bijak, ia menganggap permasalahan itu merupakan permasalahan kuno dan sekarang mereka lebih baik berfokus pada misi mereka. Huiho menerima hal itu. Huiho pun ia menggunakan keterampilan jiwa keduanya, yaitu dengan ia menggunakan kamuflase untuk menghilangkan semua orang di sana. Agar tidak terdeteksi oleh sistem pengintai dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang membuat mereka pun bisa menyusup ke Kekaisaran Matahari Bulan tanpa ketahuan. Ya singkat cerita, setelah mereka memasuki Kekaisaran Matahari Bulan ataupun di tepatnya di kota Mingdu, mereka pun mulai melakukan pengintaian yang setiap dari mereka telah memiliki bahasa mereka sendiri-sendiri menggunakan sebuah kode agar penyamaran mereka tidak bisa diketahui dengan mudah. Dan untuk Huiho dan juga Tang Wutong yang menyamar menjadi penduduk biasa dengan melakukan kunjungan jalan-jalan, yang di sana juga Huiho dan juga Tang Wutong dibuat sangat kaget karena kota Mingdu sekarang yang telah kembali pulih setelah insiden peledakan dahsyat dulunya, yang bahkan akibat insiden sebelumnya membuat kota Mingdu ini bahkan telah ditingkatkan, lebih terasa penekanannya daripada sebelumnya. Huiho ia tidak terlalu kaget karena ia juga telah mengetahui kalau sistem akademi dari Kekaisaran Matahari Bulan yang sangat maju, apalagi mereka memiliki aula khusus yang berbidang pada peningkatan dari alat jiwa yang diisi oleh para lembaga kekaisaran, yang tempat itu disebut sebagai aula kemuliaan. Yang di tengah pengintaian Huiho dan juga Tang Wutong, di sana Huiho melihat adanya para pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang memberikan pengumuman kepada para rakyatnya mengenai pengingatan dari upacara tradisi mereka. Tetapi para warga sipil di sana mereka merasa tidak terlalu nyaman dengan hal ini karena para pasukan kekaisaran yang terlalu mengancam, apalagi mereka menggunakan persenjataan tinggi. Huiho juga yang melihat para pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan memiliki armor yang lengkap membuat Huiho sedikit kaget karena dirinya sendiri belum pernah melihat armor ini, yang membuat Huiho pun sadar kalau dirinya masih belum banyak memiliki pengetahuan dari Kekaisaran Matahari Bulan seutuhnya. Singkat cerita, setelah jalan-jalan tersebut pada malam harinya, Huiho bertemu dengan Dubushi. Dubushi bertanya kepada Huiho apa yang Huiho temukan di jalan-jalan mengelilingi kota Mingdu. Huiho menjawab dirinya tidak terlalu melihat adanya hal-hal yang menarik selain penjagaan yang telah diperketat oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Dan di sana Dubushi memberitahu kepada Huiho mengenai informasi Sutyendra, yang Dubushi memberitahu bahwasanya anak Sutyendra yang baru lahir telah diberi nama sebagai Suyunha, dan ia juga setelah bulan purnama akan diangkat
diangkat sebagai putra mahkota. Namun Hu Yuhou yang mendengar semua informasi ini merasa kebingungan kenapa Dubushi menceritakan hal ini kepada dirinya. Dubushi juga memberitahu karena Sutyendra yang telah memiliki putra mahkota. Hal itu juga membuat para anggota kekaisaran menghilangkan keraguan mereka kepada Sutyendra karena sebelumnya Sutyendra yang dianggap sebagai disabilitas yang tidak memiliki keturunan. Tetapi berkat hal ini maka pihak kekaisaran mereka tidak meragukan lagi kepada Sutyendra dengan adanya putra mahkota yang akan menggantikan Sutyendra nantinya, yaitu putranya Sutyendra ataupun Su Yanhan, dan juga istrinya Sutyendra ataupun Juzi juga telah dianggap sebagai seseorang yang memiliki keterampilan hebat pada bidang strategi militer, yang dirinya juga diangkat sebagai panglima tertinggi pada pasukan militer Kekaisaran Matahari Bulan yang memiliki tanggung jawab penuh atas kekuatan militer. Dan setelahnya Dubushi memberitahu informasi penting kepada Hu Yuhou bahwasanya kenyataannya misi mereka yang diberitahu kalau mereka ingin menewaskan Sutyendra itu bukan misi satu-satunya, tetapi ada misi lainnya. Hal ini pun seketika membuat Hu Yuhou semakin tertarik untuk mendengarkan perkataan dari Dubushi karena hal ini sesuai dengan dugaan Hu Yuhou karena sebelumnya Hu Yuhou curiga adanya sesuatu hal yang disembunyikan dari misi ini. Tetapi sebelum Dubushi memberitahu hal tersebut, sayangnya cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-148 bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 他的魂力你不该看不清那孩子的劲，但魂力强度是堪比超级斗罗。早日得胜而归，吴前辈一路小心。